Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Sri Budiarti dari SDN 4 Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata dari pelatihan mandiri yang saya ikuti pada platform Merdeka Mengajar dengan menyebarkan pemahaman mengenai mengapa kurikulum harus merdeka. Nah, sebelum kita ke materi, mari kita ingat kembali mengenai apa itu kurikulum. Kurikulum itu sendiri dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar siswa. Kurikulum diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Dikatakan sebagai jantungnya pendidikan karena kurikulum memegang peranan penting bagi tercapainya tujuan dari pendidikan. Ada 4 komponen dalam kurikulum. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, konten. Ketiga, metode atau cara. Dan yang terakhir ada evaluasi. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zaman dan memperhatikan karakteristik kebutuhan muridnya. Lalu, apa peran dan fungsi dari kurikulum? Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Kita sebagai pendidik tentunya harus melakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Beberapa contoh fenomena perubahan seputar dunia pendidikan dulu dan sekarang. Dahulu, buku hanya tersedia di perpustakaan dan toko buku saja. Namun sekarang, buku dapat diunduh dari internet di perpustakaan seluruh dunia. Selain itu, cita-cita murid juga, zaman dulu mungkin murid hanya ingin menjadi guru, dokter, atau PNS. Namun sekarang sudah mulai beraneka ragam. Ada yang ingin menjadi YouTuber, gamer, atau pengembang aplikasi. Lalu, mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum dipandang perlu berubah karena yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Lalu, yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, kurikulum harus disesuaikan dengan kodrat zaman. Sebagai seorang guru, kita harus belajar terus untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid sesuai dengan zamannya. Tentunya perlu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah untuk mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Sejatinya, seorang guru harus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, minat siswa, dan perkembangan zaman. Selain dari pihak guru, orang tua juga dituntut untuk terus memahami perkembangan dan kebutuhan siswa. Begitu juga dengan pemerintah daerah dan pusat serta semua yang bergerak di bidang pendidikan juga harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Mungkin sekian aksi nyata mengenai penyebaran pemahaman mengapa kurikulum harus berubah. Terima kasih.